Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alfaza Ibnu Ade dengan NIM P3721058 dari program studi D3 Farmasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan membuat dua sedian pulveras dengan resep yang berbeda. Kuy, pantengin videonya ya. Sebelum mulai meracik, sebaiknya memakai APD terlebih dahulu ya. Boleh. Ya, di sini aku menggunakan sarung tangan medis, masker medis, dan tentunya jas lab. Ya, masuk ke alat dan bahan. Di sini kita bakal menggunakan mortir dan stamper. Kemudian kita bakal menggunakan sudik juga, dan tentunya plastik klip untuk bungkus obat, serta etiket. Oh iya, jangan lupa juga kertas perkamen untuk bungkus sedian pulversnya. Pada resep ketiga ini tertulis CTM 2 mg, prednison 5 mg, dan Misevac pulveras dateless dosis nomor 10, yang artinya ambil dan buatlah puyer atau serbuk terbagi, berikan dengan takaran sebanyak 10 bungkus. Jadi, pada setiap bungkusnya terdapat 2 mg CTM dan 5 mg prednison. Kemudian tertulis juga Signa 3DD Pulveras 1, artinya tandailah 3 kali sehari 1 bungkus. Lanjut ke perhitungan obat. Karena di sini diminta per puyernya memiliki 5 mg kandungan prednison, oleh karena itu 5 dikalikan jumlah puyer yang diinginkan, yaitu 10, 50, dan dibagi dengan dosis dari setiap tablet prednison, yaitu 5 mg. Oleh karena itu didapatkanlah 10 tablet. Sedangkan untuk CTM, di sini diminta 2 mg per puyernya, dan puyer yang diinginkan adalah 10. Oleh karena itu, 2 dikali 10, 20, dibagi dengan dosis dari setiap tablet dari CTM, yaitu 4 mg. Maka didapatlah 5 tablet. Setelah menghitung resep, mari kita buat puyernya. Pertama, ambil mortir dan stamper, letakkan di atas kain agar tidak bergeser saat proses pengerusan. Kemudian, ambil prednison dan masukkan ke dalam mortir, tumbuk, dan gerus searah. Setelah didapatkan hasil yang halus, pindahkan serbuk tersebut ke atas kertas perkamen. Untuk memudahkan proses pemindahan, di sini kita juga bisa menggunakan sudip. Lanjut ke penggerusan kedua, di sini kita akan memasukkan CTM, tumbuk, serta gerus searah. Setelah hasil penggerusan halus, pindahkan serbuk CTM ke atas kertas perkamen. Untuk pemindahan sediaan serbuk, jangan gunakan ujung mortir karena itu dikhususkan untuk sediaan cair. Juga dapat menggunakan sudip untuk mempermudah proses. Lanjut ke bagian penggabungan serbuk. Pertama, ambil serbuk prednison, berikan sedikit sebagai pengalas mortir. Kemudian, ambil serbuk CTM, masukkan semuanya hingga tidak ada tersisa lagi. Kemudian, masukkan kembali serbuk prednison seluruhnya dan aduk kedua campuran serbuk tersebut hingga homogen. Jika sudah homogen, pindahkan gabungan kedua serbuk tersebut ke atas kertas perkamen. Setelah serbuk yang dipindahkan tadi sudah di atas perkamen, pindahkan ke sisi lain meja. Pindahkan juga kain yang kita gunakan sebagai alas tadi, dan ambil kertas perkamen
sebanyak puyer yang ingin kita buat, yaitu 10 bungkus. Setelah kertas perkamen kita dapatkan, jangan lupa lipat bagian atas kira-kira 1 cm untuk mempermudah kita dalam proses penyusunan kertas perkamen di atas meja kerja. Hal ini ditujukan agar setiap bagiannya dapat tumpang tindih dan dapat menghemat ruang kerja kita. Setelah semua kertas perkamen tersusun rapi, saatnya kita memindahkan serbuk yang sudah kita gerus tadi di atasnya. Bagi rata dan pastikan tidak ada obat yang memiliki dosis yang tidak sama dengan dosis lainnya. Lanjut ke proses pengemasan. Di sini kita melipat bagian besar ke garis tepian atas dari lipatan kecil yang sudah kita buat pada saat pertama kali membagi kertas perkamen. Kemudian pastikan serbuk ke bawah dan kita lipat kembali bagian atasnya. Setelah itu, lipat bagian ujung bawah serta bagian ujung atas dan satukan. Maka jadilah puyer yang rapi dan bagus. Tada! Semua puyer sudah tersusun rapi. Sekarang saatnya menyusun. Ambil semua puyer tersebut. Masukkan ke dalam plastik klip. Jangan lupa tambahkan etiket berwarna putih. Dan jangan lupa tulis berapa dosis yang harus diminum pasien, serta namanya, dan paraf. Tempelkan etiket di luar plastik klip. Lanjut ke resep keempat. Di resep keempat tertulis paracetamol 250 mg, dexamethasone 0,25 mg, Misovac Pulvers Datalos dosis nomor 10. Yang dibaca, ambil dan buatlah puyer, berikan dengan takaran sebanyak itu sebanyak 10 bungkus. Jadi, pada setiap puyer terdapat paracetamol sebanyak 250 mg dan dexamethasone sebanyak 0,25 mg. Kemudian di resep juga tertera Signat 3DD Pulvers 1, artinya tandailah 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk perhitungan obat, di sini kita akan menggunakan paracetamol 250 mg per puyernya. Oleh karena itu, kalikan dengan jumlah puyer yang sebanyak 10 menjadi 2500 dibagi dengan 500 mg yang merupakan jumlah dosis dari setiap tablet paracetamol, maka didapatkanlah 5 tablet paracetamol. Sedangkan untuk dexamethasone, kita membutuhkan 0,25 mg per puyernya, dikalikan dengan jumlah puyer yang diingin dibuat, yaitu 10, menjadi 2,5 mg, dan dibagi dengan 0,5 mg, yang merupakan dosis dari setiap tablet dari dexamethasone. Maka didapatkanlah 5 tablet dexamethasone. Lanjut ke penggerusan resep keempat. Di sini, pindahkan mortir dan stamper di atas kain seperti biasa agar tidak bergeser. Kemudian, masukkan terlebih dahulu paracetamol. Tumbuk serta gerus searah. Setelah selesai penggerusan dan mendapatkan hasil yang halus, pindahkan serbuk paracetamol di atas kertas perkamen.
Gunakanlah sudip untuk mempermudah proses pemindahan. Lanjut ke proses penggerusan selanjutnya. Di sini kita akan menggerus dexamethasone. Tumbuk serta geruslah searah dexamethasone hingga halus. Bersihkan bagian yang tersisa pada spamper dan pindahkan gerusan yang sudah halus ke atas kertas perkamen. Gunakan kembali sudip untuk mempermudah pemindahan serbuk dexamethasone. Lanjut ke proses pencampuran serbuk. Di sini pertama kita akan mengalasi mortir dengan parastamol terlebih dahulu. Jadi masukkan parastamol sedikit, tidak seluruhnya. Kemudian masukkan dexamethasone seluruhnya hingga tidak ada tersisa lagi. Dan masukkan kembali parastamol seluruhnya. Aduk searah hingga homogen. Setelah sudah homogen, pindahkan gabungan serbuk tersebut ke atas kertas perkamen. Gunakan kembali sudip untuk mempermudah proses pemindahan. Jangan gunakan corong pada mortir untuk memindahkan serbuk karena itu dikhususkan untuk sediaan sirup. Pindahkan kertas perkamen ke sisi lain meja dan pindahkan juga kain. Ambillah kertas perkamen dan hitunglah sebanyak mana kita ingin membuat puyer. Karena di sini kita membutuhkan 10, maka ambillah 10 dan lipatlah bagian atas. Bagian atas dilipat bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengemasan dan susunlah kertas perkamen tumpang tindih untuk memperhemat ruang kerja kita. Setelah semua kertas perkamen tersusun rapi, ambil kertas perkamen yang ada isi serbuk dan pindahkan serbuk perlahan ke semua dari susunan kertas perkamen yang sudah kita susun rapi tadi. Lanjut ke proses pengemasan. Di sini lipatlah bagian bawah yang lebar ke bagian atas, tindih dengan lipatan kecil yang sudah kita buat pada bagian pertama tadi, serta pastikan serbuk jatuh ke bawah dan lipat kembali bagian atas. Setelah terlipat, lipat juga bagian bawah dan lipat juga bagian atas. Dan satukan hingga menjadi puyer yang bagus, rapi, dan tidak tumpah. Setelah semua kemasan puyer jadi, gabungkanlah semuanya, susun rapi. Masukkan ke dalam plastik klip. Setelah semua puyer masuk ke plastik klip, ambillah kertas etiket dan tulis kertas etiket dengan nama pasien, jumlah obat yang akan dimakan perharinya, dan tempelkan etiket putih tersebut di luar dari plastik klip. Tempel yang rapi ya. Tada, dah jadi. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.